Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sejarah perkembangan pengkodean dan pengolahan citra. Perkenalkan, nama saya Alika. Saya Ceril. Saya Sabrina. Saya Siva. Pengertian pengkodean citra adalah proses pengubahan data citra analog menjadi digital. Sedangkan pengolahan citra adalah teknik komputer untuk memanipulasi, memperbaiki, menganalisis, atau mengekstrak informasi dari data citra digital yang sudah ada. Perbedaan pengkodean dan pengolah citra. Pengkodean dan pengolah citra adalah dua bilangan yang saling terkait dalam ilmu komputer dan teknik. Pengkodean berfokus pada representasi data citra dalam format yang efisien untuk penyimpanan dan transisi. Sementara pengolah citra berfokus pada manipulasi dan analisis citra untuk meningkatkan kualitas, mengekstraksi informasi, atau mengubah tampilan visual. Perkembangan di kedua bidang ini telah didorong oleh kemajuan teknologi, kebutuhan akan aplikasi baru, dan peningkatan daya komputasi. Perbedaan utama: fitur pengkodean citra, pengolahan citra, tujuan mengurangi ukuran file citra untuk penyimpanan dan transisi yang efisien, manipulasi dan menganalisis citra untuk meningkatkan kualitas atau mengekstrak informasi, proses kompresi data citra menggunakan algoritma tertentu, serangkaian operasi untuk mengubah atau meningkatkan citra, hasil file citra dengan ukuran lebih kecil, citra yang ditingkatkan, disegmentasi atau dianalisis. Contoh teknik JPEG, PNG, GIF, deteksi tepi, segmentasi warna, peningkatan kontras, aplikasi penyimpanan foto, transisi gambar melalui internet, citra medis, pengawasan, pengenalan wajah, analisis kualitas produk. Konten 1. Pengantar sistem pengkodean. 2. Teknik pengolahan citra. Definisi dan konsep dasar. Apa itu pengkodean? Pengkodean adalah proses mengubah data atau informasi menjadi format yang dapat dibaca dan diproses oleh sistem komputer, seringkali untuk tujuan efisien dan kompresi. Tujuan pengkodean dalam pengolahan citra. Tujuan utama citra adalah untuk mengurangi ukuran data citra sambil mempertahankan kualitas visual sehingga memudahkan penyimpanan dan transmisi. Metode pengolah citra. Pengolahan citra dasar. Pengolahan citra dasar mencakup teknik-teknik fundamental seperti pengaturan kontras, pencahayaan, dan penghapusan noise untuk meningkatkan kualitas gambar awal sebelum analisis lebih lanjut. Teknik pengolahan citra lanjutan. Teknik pengolahan citra lanjutan melibatkan penggunaan algoritma kompleks seperti deteksi tepi, segmentasi, dan pengenalan pola untuk mengekstrak informasi lebih dalam dari citra. Aplikasi sistem pengolahan citra. 1. Aplikasi dalam dunia medis. Dalam dunia medis, pengolahan citra digunakan untuk mendiagnosis penyakit melalui analisis gambar radiologi seperti CT, scan, dan MRI, meningkatkan akurasi diagnosis. Penggunaan data industri kreatif. Industri kreatif memanfaatkan pengolahan citra untuk efek visual dan desain grafis, memungkinkan penciptaan karya seni digital yang menarik dan inovatif, serta peningkatan pengalaman penggunaan. Sejarah. Sistem pengkodean pengolah citra telah berevolusi dari metode analog kuno hingga teknologi digital canggih berbasis kecerdasan buatan AI saat ini. Sejarah perkembangannya dapat dibagi menjadi beberapa tahapan utama. Era pradigital awal abad ke-20. Pada tahun 1920-an, foto pertama berhasil dikirimkan secara digital melalui kabel bawah laut dari London ke New York. Saat itu, pemrosesan citra masih dilakukan secara analog seperti manipulasi foto dan film secara manual untuk menyesuaikan kecerahan dan kontras.
Era digital awal 1960 hingga 1970-an, kelahiran pemrosesan citra digital. Seiring dengan perkembangan komputer, pemrosesan citra digital mulai digunakan untuk misi ilmiah dan militer seperti program KM-11 penerbangan Ranger 7. Pada tahun 1964, wahana antariksa Ranger 7A5 mengirimkan gambar bulan dalam bentuk kode digital. Penerbangan Ranger 7 pada tahun 1964, wahana antariksa Ranger 7 AS mengirimkan gambar bulan dalam bentuk kode digital. Pengguna awal teknik pemrosesan citra digital mulai ditahapkan dalam pencitraan medis, pengamatan sumber daya bumi, dan astronomi pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Penemuan penting pada awal 1970-an ditemukan teknologi tomografi aksial terkomputasi atau tomografi terkomunikasi CT yang menjadi salah satu teknologi pencitraan medis digital yang paling banyak digunakan. Operasi dasar pada masa kini. Pengkodean citra berfokus pada operasi dasar seperti peningkatan kualitas, penyesuaian kontras, reduksi noise, pemfilteran, dan deteksi tepi. Era standarisasi dan kompresi 1980 hingga 1990-an. Kompresi data kebutuhan untuk mengurangi ukuran file gambar yang besar mendorong perkembangan teknik kompresi citra. GIF 1987, CompuServe memperkenalkan Graphics Interchange Format GIF, format gambar digital pertama yang populer. Era digital awal 1960 hingga 1970-an. JPEG 1922 standar Joint Photographic Experience Group JPEG diperkenalkan. Standar ini menjadi standar kompresi gambar diam yang paling sukses karena mampu mengurangi ukuran file secara signifikan dengan tetap mempertahankan kualitas gambar. Perkembangan algoritma Huffman coding dan arithmetic coding dikembangkan untuk meningkatkan rasio kompresi. Era wavelet dan format baru 2000-an, JPEG 2000 sebagai penerus JPEG. JPEG 2000 dikembangkan. Standar ini menggunakan metode berbasis wavelet yang menawarkan performa kompresi distorsi yang lebih baik, terutama pada bitrate yang sangat tinggi atau rendah. Era kecerdasan buatan 2010-an hingga sekarang. Deep learning, teknik deep learning dan konvolusional neural network CNN membawa perubahan revolusioner pada pemrosesan citra. Model-model ini mampu mengekstrak fitur yang lebih efisien untuk tugas-tugas seperti klarifikasi, segmentasi, dan deteksi objek. MPAI Moving Picture Audio and Data Coding by Artificial Intelligence. MPAI adalah organisasi standar pertama yang menggunakan AI sebagai teknologi inti dalam pengkodean data termasuk citra. Era kecerdasan buatan 2010-an hingga sekarang. JPEG XL, sistem pengkodean gambar terbaru ini bertujuan menggantikan format populer seperti JPEG, PNG, dan GIF dengan kode universal tunggal. JPEG XL menawarkan kompresi superior, kompresi ulang JPEG tanpa kehilangan kualitas lossless, dan fitur-fitur canggih lainnya.
Jenis-jenis pengkodean citra. Lossy compression, kompresi rugi. Definisi: menghilangkan beberapa informasi dari citra untuk mencapai tingkat kompresi yang lebih tinggi. Contoh JPEG. Penggunaan ideal untuk foto dan citra dengan detail kompleks di mana sedikit penurunan kualitas tidak terlalu terlihat. Lossless compression, kompresi tanpa rugi. Definisi: mempertahankan semua informasi asli dari citra. Contoh PNG, GIF, BMP. Penggunaan ideal untuk citra medis, diagram, atau citra yang membutuhkan detail yang tepat dan tidak boleh ada kehilangan data. Contoh pengkodean citra. JPEG menggunakan Discrete Gaussian Transform (DCT) untuk mengubah data spasial menjadi frekuensi. Kejadian menghilangkan frekuensi tinggi yang kurang penting. Keuntungan: tingkat kompresi tinggi, cocok untuk foto. Kerugian: kehilangan detail saat kompresi tinggi. PNG menggunakan algoritma deflate untuk kompresi tanpa rugi. Keuntungan: kualitas terjaga, mendukung transparansi. Kerugian: ukuran file lebih besar dibandingkan JPEG. Deteksi tepi mengidentifikasi batas objek citra. Penggunaan navigasi robot analisis citra medis. Segmentasi warna, memisahkan objek berdasarkan warna. Menggunakan pengenalan objek, analisis kualitas produk. Peningkatan kontras, meningkatkan perbedaan antara area tengah dan gelap. Penggunaan citra medis, fotografi. Tahapan pengolahan citra. 1. Akuisisi citra. Mendapatkan citra melalui sensor, kamera, atau perangkat lainnya. 2. Pemrosesan. Tujuan: meningkatkan kualitas citra awal. Teknik: penghilangan noise, penyesuaian kontras, perbaikan pencahayaan. 3. Segmentasi. Tujuan: membagi citra menjadi wilayah-wilayah yang bermakna. Teknik: handholding, deteksi tepi, clustering. Peralatan pencetakan khusus pengkodean gambar untuk transmisi kabel dan kemudian merekonstruksinya di sisi penerima. Gambar 1.18 dikirimkan dengan cara ini dan direproduksi pada printer telegraf yang dilengkapi dengan tipografi yang disimulasikan pola Hestone. Beberapa masalah awal dalam meningkatkan kualitas visual dari gambar-gambar digital awal ini terkait dengan pemilihan prosedur, pencetakan dan distribusi, tingkat intensitas keabuan. Metode pencetakan yang digunakan untuk memperoleh gambar 1.18 ditinggalkan menjelang akhir 1921 demi teknik berdasarkan reproduksi foto yang dibuat dari kaset yang dilubangi di terminal penerima telegraf. Gambar 1.19 menunjukkan gambar yang diperoleh dengan menggunakan metode ini. Peningkatan dari gambar 1.18 lebih jelas, kualitas baik dalam tingkat keabuan maupun dalam resolusi. Sistem Brightline awal mampu mengkode gambar dalam 5 tingkat keabuan yang berbeda. Kemampuan meningkat menjadi 15 tingkat keabuan pada tahun 1929. Gambar 1.20 adalah tipikal dari jenis gambar yang dapat diperoleh dengan menggunakan peralatan 15 tingkat keabuan. Selama periode ini, pengenalan sistem untuk mengembangkan pelat film melalui berkas cahaya yang dimodulasi oleh pita gambar berkode meningkatkan proses reproduksi secara signifikan. Melalui contoh yang baru saja dikutip melibatkan gambar digital, namun mereka tidak dianggap hasil pemrosesan gambar digital dalam konteks definisi pengolahan citra digital. Hal ini karena komputer digital tidak digunakan atau dilibatkan dalam pembuatannya.
pendukungnya. Dengan demikian, sejarah pemrosesan citra digital sangat terkait dengan perkembangan komputer digital. Kenyataannya, citra digital membutuhkan begitu banyak penyimpanan dan daya komputasi sehingga kemajuan dalam bidang pemrosesan citra digital bergantung pada perkembangan komputer digital dan teknologi pendukungnya yang meliputi penyimpanan data, tampilan, dan transmisi. 1.3.1 Tonggak awal pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital sebenarnya mulai dari sekitar tahun 960-an ketika saat itu diluncurkan komputer yang mampu melakukan pengolahan citra. Komputer tersebut adalah awal mula pemicu cepatnya perkembangan teknologi pengolahan citra digital. Pada tahun 1964 terjadi proses pengolahan citra berupa perbaikan kualitas citra bulan dari distorsi di laboratorium Jet Museum Citra Bulan, kemudian dikirim oleh pesawat ulang-alik Ranger 7. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.